Selamat malam teman-teman semua para agent Tria Network di seluruh Indonesia. Senang bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua di acara Tria Live Channel. Dan semoga teman-teman semua dimanapun dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Dan malam hari ini teman-teman semua, ini adalah acara spesial di mana Bapak Ibu semuanya akan mendengarkan sharing dari seorang anak muda yang sudah terbilang berhasil di bisnis ini. Menjadi sukses di usia muda tentu menjadi dambaan semua orang. Dan tentunya ini juga akan menjadi sebuah motivasi bagi Bapak Ibu yang mungkin usianya tidak lagi muda seperti beliau. Tetapi tidak ada kata terlambat. Dengan bisnis ini Bapak Ibu bisa mencapai impian lebih cepat. Dan malam ini kita tidak akan ada sesi presentasi teman-teman semua, karena kita mau fokus untuk mendengarkan cerita dan kisah yang akan membawa teman-teman semua untuk melihat, untuk merenungkan, dan untuk termotivasi dengan kisah beliau ya. Beliau ini berasal dari Bali teman-teman semua. Mungkin saya akan langsung masuk ke profilnya ya. Nah, mungkin Pak Sandy boleh kita lihat profilnya seperti apa? Dan Bapak Ibu semuanya nanti di belakang Bapak Ibu boleh bertanya, mungkin 3 pertanyaan akan saya coba bacakan ya setelah kita mendengarkan kisah dari pembicara kita malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, malam hari ini adalah seorang anak muda yang merupakan tamatan mahasiswa keperawatan ya. Berusia masih 26 tahun dan tidak pernah memiliki pengalaman bekerja. Dan mengenal Tri-Ai 2 bulan sebelum diwisuda jadi perawat dari sahabat perjuangan ya. Dan alasan menjalankan Tri-Ai awalnya memang sempat menolak. Kemudian 2 bulan bahkan menolaknya Bapak Ibu semua karena tidak punya uang ya dan belum punya penghasilan. Akhirnya dengan modal nekat dan berani bergabung dengan uang yang harusnya untuk bayar wisuda, sebenarnya adalah alasan utamanya. Jadi UUD katanya, ujung-ujungnya karena duit ya. Awalnya karena kepepet, ya mesti balikin uang wisuda. Lama-kelamaan jadi punya impian yang besar di bisnis ini. Dan hari ini beliau sudah mencapai satu posisi platinum agensi dari Bali. Ya tentu ini sekali lagi menjadi dambaan semua orang ya. Sukses, punya penghasilan puluhan juta sebulan, dan masih muda. Ya. Nah seperti apa ceritanya? Kita akan langsung sambut, panggil pembicara kita malam hari ini, yaitu Pak Ikomang Adi. Ya Pak Ikomang Adi Antara. Panggilannya Pak Adi ya. Baik, selamat malam Pak Adi. Ya, baik. Selamat malam Pak Frans. Ya, baik. Pak Adi lagi di mana Pak Adi? Saya lagi di, kebetulan villa saya hasil dari Tria Networks. Wow, luar biasa. Ini pasti nanti ada ceritanya di dalam storyline-nya Pak Adi ya, malam ini ya? Ya, pasti. Oke, baik. Pak Adi, sebelum kita mulai cerita-ceritanya, ya, saya juga ingin sekali lagi mengajak teman-teman semua, para agent yang sudah standby untuk bersiap-siap mendengarkan kisah Pak Adi. Jangan sampai nanti ada yang tidak fokus karena terlalu santai mungkin di kamar sambil nonton, begitu ya. Dan sebaiknya pastikan Bapak Ibu semuanya juga mengajak timnya, mungkin bisa di chatting, kasih tahu ya, ini ada anak muda akan berbagi kisah. Nah, ayo belajar bersama-sama dengan Pak Adi. Baik, teman-teman semua siap ya? Oke, baik. Pak Adi, boleh langsung diceritakan seperti apa kisahnya? Sekalian kita juga ingin belajar nih Pak Adi. Bagi-bagi tipsnya ya Pak Adi ya. Siap. Silakan baik, Pak Adi. Selamat malam semuanya sahabat Tria Networks dimanapun Anda berada. Om Swastiastu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam ya. Hari ini saya kebetulan menggunakan atribut pakaian adat Bali. Ya, karena kebetulan saya baru habis dari upacara dan upacara saya dekat dengan villa, jadi akhirnya merapat ke villa. Kebetulan wisata di Bali lagi tidak ada wisatawan, baik itu domestik atau mancanegara ya, dan akhirnya ya terpaksa kita tidur sendiri di sini ya. Nah, jadi menikmati, paling tidak bisa menikmati
apa hasil dari bisnis yang kita jalankan ya. Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Adi Antara. Latar belakang saya tamatan di dunia kesehatan, tepatnya di perawat di tahun 2014. Dan 2 bulan sebelum saya tamat di dunia kesehatan, saya kenal program yang sangat luar biasa ini. Saya ingin memutarkan sebuah video, cuman sekarang saya lagi mempersiapkan Zoom-nya ya. Jadi di laptop dan saya siapkan videonya, semoga bisa lancar diputar hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mengenal program 3NetWorks ini dari sahabat saya, dan waktu itu beliau mengatakan, "Bro, ini ada sebuah bisnis di mana bisnis ini bisa akan membuat kamu sukses ke depannya." Nah, itu yang membuat saya berpikir, wah, kata sukses, saya pengen banget ya menjadi orang sukses, Bapak Ibu ya. Nah, dan akhirnya singkat cerita saya menghadiri undangan yang beliau sampaikan kepada saya, dan waktu itu beliau langsung mengundang saya ke kantor CHR cabang Denpasar. Nah, dan singkat cerita saya di prospek 3NetWorks. Nah, ketika saya di prospek 3NetWorks, saya sempat menunda. Banyak alasan waktu di tahun 2014 saya menolak, Bapak Ibu. Yang pertama, saya tidak punya uang karena saya sebagai mahasiswa belum bekerja, belum punya penghasilan. Yang kedua, saya tidak punya banyak teman karena saya datang dari desa. Ya, Denpasar itu bagi saya adalah kota. Pertama kali saya menginjak Denpasar itu saat saya mau kuliah. Ya, dan akhirnya pasti teman-teman saya hanya di dunia bidang kesehatan. Kalau saya tawarkan bisnis, sepertinya tidak akan mungkin ya mereka mau. Ya, apalagi saya juga bukan latar belakang pembisnis, dan keluarga saya pun juga tidak ada latar belakang pembisnis, Bapak Ibu.
selamat malam semuanya, 3 Networks Indonesia dimanapun Anda berada. Ada sebuah cerita di mana bertema atau bernamakan The Elephant Rope. Ya, ketika seseorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat hanya dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang, jelas sekali bahwa gajah bisa melepaskan dirinya dari ikatan mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut, mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri? Jawab dari pelatih tersebut, dia mengatakan, ya, ketika mereka masih sangat muda, dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah tidak cukup menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan dirinya. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka dan tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri. Begitu penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Nah, pria itu kagum. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan dirinya dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu. Begitu juga saat pandemik seperti ini. Kita berpikir kita tidak bisa melakukan apa-apa, padahal itu hanya rasa nyaman yang kita buat karena malas dan terlalu lama di rumah, tetapi tidak melakukan apapun. Coba Bapak Ibu sekalian ganti kata tapi menjadi walaupun. Contohnya, saya akan lakukan apapun untuk bisnis saya walaupun pandemik ini tantangannya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Adi Antara. Latar belakang saya tamatan di mahasiswa perawat dan umur saya baru 28 tahun. Semenjak saya tamat di dunia kesehatan, tepatnya di perawat, sampai detik hari ini saya tidak pernah bekerja. Karena saya mengenal bisnis 3 Networks ini 2 bulan sebelum saya diwisuda, dan saya memutuskan waktu itu akan fight dan jalankan bisnis ini, dan saya percaya bahwa bisnis ini akan memberikan apa yang saya inginkan. Dan akhirnya saya menutup ijazah saya dan saya taruh di rumah saya, tidak pernah saya fotokopi sampai detik hari ini. Mungkin hari ini juga ijazah saya bingung saya taruh di mana ya. Dan alhasil, puji Tuhan, 1 tahun 10 bulan saya tembus di posisi Platinum Agency sampai detik hari ini. Dan luar biasanya, satu persatu apa yang pernah saya tulis di Dreambook saya seperti video tadi, satu persatu menjadi kenyataan bahwa kehidupan ini bisa kita rangkai sebagaimana kita maunya, Bapak Ibu sekalian. Jadi percayalah pada impian Anda, percayalah pada diri Anda, apapun tantangannya, apapun rintangan yang menghadang Anda di luar sana, Anda tetap berjuang. Karena impian Anda lebih besar dari masalah yang ada hari ini. Masalah bukan masalah, Bapak Ibu. Ya, jadi tergantung sudut pandang dan kefokusan Anda. Dan hari ini saya mau sharing kepada Bapak Ibu sekalian, bukan maksud saya menggurui, tapi kita berbagi bahwa sebuah kendaraan 3 Networks ini sudah banyak merubah kehidupan orang. Salah satu buktinya adalah, Anda bisa lihat di layar, Satpam bisa sukses ada tidak? Pasti ada. Yang kedua, ojek online bisa sukses ada? Pastinya ada. Saya yakin Anda sudah pernah melihat bukti-bukti nyatanya. Yang ketiga, guru bisa sukses? Pasti ada. Karena orang-orang yang menjalankan bisnis 3 Networks ini dari banyak kalangan dan dari banyak profesi.
Yang keempat, pengusaha bisa sukses? Ada. Ibu rumah tangga bisa sukses di 3networks? Pasti ada Bapak Ibu, dan banyak sudah terbukti. Mahasiswa bisa sukses? Ada Bapak Ibu, dan hari ini salah satunya. Saya mahasiswa bisa sukses juga lewat kendaraan yang luar biasa 3networks ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, yang tidak ada adalah titik-titik bisa sukses. Ya, kalau Anda mau jawab, silakan jawab di kolom komentar di Zoom meeting hari ini. Isilah titik-titik di bawah ini. Ya, ada yang menjawab malas. Wah, rata-rata menjawab malas ya. Nah, saya akan buka. Yang tidak ada adalah orang tidak join bisa sukses. Ya, nggak mungkin Bapak Ibu sekalian orang yang tidak join bisa sukses. Gimana caranya dia sukses di 3networks sedangkan dia saja tidak join. So, yang hari ini mungkin Anda diundang mengikuti Zoom meeting malam hari ini, dimanapun Anda berada, Anda belum bergabung. Percayalah sama pengundang Anda malam hari ini. Karena 5,5 tahun yang lalu, itu yang saya lakukan. Saya percaya saja sama pengundang saya, dan bersyukur hari ini saya menjadi orang, Bapak Ibu. Kalau saya tidak ada di kendaraan 3networks ini, mungkin hari ini saya menjadi garda depan di pandemik COVID-19 ini. Tapi saya bersyukur di pandemik ini 3 bulan saya tidak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Saya di rumah, kebetulan saya juga baru punya baby, ya. Jadi saya ngurus anak 3 bulan hanya bermain online, tapi bersyukur 3networks tetap membayar saya, dan itu luar biasanya. 3 bulan sudah terbukti bahwa bisnis ini ke depan bisa menjadi bisnis passive income dan bisa menjadi penghasilan utama Anda untuk berjuang dan bertahan hidup serta menggapai impian-impian yang Anda inginkan, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya baru jawaban Anda sangat-sangat tepat, Bapak Ibu. Yang tidak ada adalah orang malas bisa sukses, Bapak Ibu. Tidak ada orang malas bisa sukses. Makanya banyak orang-orang yang hari ini karena saking lamanya dirumahkan, saking lamanya diam di rumah, zona nyamannya bangkit dan akhirnya malas mengapa-ngapain. Dan ujung-ujungnya mengatakan bisnisnya tidak jalan karena si A, bisnisnya tidak jalan karena pandemik. Sebenarnya tidak ada hubungan dengan pandemik ini. Yang penting, sekali lagi, impian Anda mana lebih besar, impian Anda atau pandemik ini, Bapak Ibu. Ya, kalau impian Anda besar, apapun tantangan Anda hari ini, Anda lakukan dan Anda selesaikan, Bapak Ibu. Ya, dan Anda wujudkan bukan hanya sekedar ucapan, tapi Anda harus wujudkan apa yang Anda inginkan. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, apa sih kata-kata sakti? Apa sih ilmu sakti yang bikin orang yang negatif menjadi positif? Wah, ini ada juga yang bertanya kepada saya seperti itu. Yang kedua, ada juga orang yang bertanya, Pak, apa sih ilmu sakti atau kata-kata sakti di mana orang yang join menjadi aktif? Atau yang ketiga, orang yang aktif menjadi leader, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kata-kata sakti, ilmu-ilmu sakti itu tidak ada. Kalau ada, pastinya saya sudah sampai kron, Bapak Ibu, ya. Dan banyak orang sudah bisa pelajari ilmu sakti itu dan mereka juga bisa jadi kron, ya. Kita tidak bisa merubah orang negatif menjadi positif. Kita tidak bisa mengubah orang yang join harus aktif. Kita juga tidak bisa merubah orang yang aktif biar menjadi leader. Tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi, bisnis ini sangat sederhana dan sangat-sangat simpel, Bapak Ibu. Hari ini saya mau sharingkan sebuah materi yang berjudul The Game of Number, Bapak Ibu. Bisnis ini adalah bisnis permainan angka. Kalau Anda tahu bisnis ini permainan angka, Anda akan menjalankan bisnis ini secara happy dan pastinya Anda senang menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda sudah tahu bahwa bisnis ini adalah permainan angka. Cukup Anda perbanyak angka Anda, pastinya Anda akan menerima hasil yang lebih banyak. Atau Anda perbanyak kali presentasi, akan tingkat closing Anda atau tingkat Anda orang join pasti akan lebih banyak. Dan the game of number ini
angka permainan angka ini sudah banyak orang-orang dan pakar-pakar itu membuktikan, Bapak Ibu. Ya, salah satunya adalah Anda bisa lihat di slide Anda atau di layar handphone Anda, Thomas Alva Edison. Siapa sih yang tidak kenal dengan Thomas Alva Edison? Itu penemu bola lampu. Dan beliau mengatakan, beliau melakukan percobaannya 1000 kali percobaan. Dan akhirnya yang ke-1000 berhasil. 999 percobaan itu beliau katakan belum maksimal hasilnya. Dan yang ke-1000 itu baru berhasil dan bertemu satu yang sempurna dan beliau menemukan bola lampu. Nah, ini adalah permainan angka. Dan juga ini, semakin banyak Anda menciptakan angka, semakin dekat Anda dengan leader yang Anda cari. Jadi bagaimana pertanyaan seperti yang saya katakan di awal, banyak orang bertanya, gimana sih Pak caranya biar saya ketemu leader? Bagaimana sih caranya Pak biar saya ketemu orang yang bergabung? Gimana sih caranya Pak biar saya banyak closingan? Biar saya bisa kejar elit atau double elit di bulan pertama? Perbanyak angka Bapak Ibu. Perbanyak, ciptakan angka Anda dan Anda akan dekat dengan target Anda Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ada rumus dari Jack Canfield, Bapak Ibu. Ada SP4. Some will, someone, so what, someone waiting. Jadi ada yang mau, ada yang tidak. Terus masalah Anda di mana? Akan ada seseorang yang menunggu Anda di luar sana. Jadi bisnis ini seperti yang saya katakan di awal adalah sebuah permainan angka. The game of number, Bapak Ibu. Ketika Anda menguasai bahwa bisnis ini permainan angka, Anda akan asik sekali menjalankan bisnis ini. Memang ketika Anda menawarkan peluang Triad Networks, ada yang mau, ada yang tidak, dan pastinya akan ada yang menunggu Anda. Dan Tuhan itu tidak tidur, Bapak Ibu. Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang Anda cari dan yang sevisi dengan Anda. Yang penting, naikkan jumlah angka Anda dan ciptakan banyak angka sehingga Anda ketemu dengan orang yang Anda cari, Bapak Ibu. Nah, ini sebuah permainan angka yang saya katakan bahwa bisnis ini kembali lagi apa sih yang Anda lakukan biar Anda bisa sukses di bisnis ini. Ada 5 langkah sukses yang sudah di-share oleh para kron, ya, ada sikap dan impian, ada buat janji dan presentasi, ada follow up dan tindak lanjut, dan ada juga pertemuan. Nah, seandainya Anda membuat daftar nama 100, ya, 100 daftar nama. Dari 100 daftar nama yang Anda buat, kita tahu permainan angka tidak semua orang akan bergabung, betul ya? Nah, kurang lebih Anda presentasiin yang dari 100 daftar nama yang Anda buat, kurang lebih yang Anda bisa presentasikan adalah 75 orang. Nah, dari 75 orang yang Anda presentasikan, yang Anda follow up itu kurang lebih 50 orang. Nah, dari 50 orang yang Anda follow up, yang join hanya 15 orang. Nah, dari 15 orang yang join, yang aktif hanya 5 orang. Dan yang menjadi leader hanya 1 orang. Ini adalah sebuah permainan angka, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau Anda ingin ketemu seorang leader, Anda harus tahu angka-angka ini. Jadi ketika Anda baru presentasi sekali, 2 kali Anda menyerah, belum saatnya Bapak Ibu. Atau Anda presentasi sekali, 2 kali, sampai 5 kali, terus belum ada yang bergabung, dan Anda berpikir, kayaknya saya tidak cocok. Anda berarti belum tahu bahwa bisnis ini adalah sebuah permainan angka, Bapak Ibu. Jadi perbanyak angka presentasi Anda, akan perbanyak orang yang bergabung, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Anda harus semakin banyak memberikan informasi kepada mereka. Nah, ketika Anda melakukan daftar nama, presentasi, dan follow up, itu Anda harus kerja keras, Bapak Ibu. Anda menulis daftar nama, Anda mengundang, Anda buat janji, Anda presentasi, itu Anda melakukan kerja keras. Nah, ketika mereka Anda follow up, mereka join, mereka aktif, dan menjadi leader, itu Anda bisa lakukan dengan kerja cerdas. Perbanyak berikan alat bantu, perbanyak berikan contoh-contoh bukti-bukti nyata yang sudah ada. Seperti hari ini, Bapak Ibu bisa ikuti lab Zoom, setiap sudah ada jadwal seminggu, ya bahkan sebulan ke depan, jadi Bapak Ibu bisa infokan
berikan nutrisi kepada mereka agar mereka bisa menjadi seperti Anda, dan itu Anda harus kerja cerdas. Ya, di awal Anda kerja keras, nanti Anda saatnya kerja cerdas. Oke. Nah, ini ada sebuah penelitian Bapak Ibu bahwa ada salah satu co-founder dari bisnis MLM, saya tidak sebut merek, nah bisa menghasilkan omset 8,8 miliar US dollar atau 13,2 triliun, yaitu adalah per tahun ya. Nah, di mana beliau mengatakan merekrut 500 orang, keluar 495 orang, dan yang menjadi leader 5 orang. Nah, dari 5 orang inilah mereka bisa menghasilkan omset 13,2 triliun per tahun, Bapak Ibu. Ini sungguh sangat luar biasa. Kalau sudah memang tipenya leader, ya kita akan daya leverage, daya ungkit itu jauh lebih besar, Bapak Ibu. Nah, jadi memang ketika Anda baru rekrut satu orang biar jadi leader, Anda tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi leader, Bapak Ibu. Karena leader itu Anda temukan, bukan Anda jadikan. Kalau jadikan leader, saya mending jadikan orang tua saya mending jadikan saudara saya mending jadikan tetangga saya menjadi leader. Cuman leader itu tidak bisa kita jadikan, Bapak Ibu. Kita harus temukan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemarin saya sempat nanya kepada salah satu mentor saya, yaitu Bapak Arya Wirajaya, Crown Agency 005 Indonesia. Saya tanya, Pak Arya menjadi Crown Agency hari ini, dan di bawah Bapak Arya ada 5 platinum. Ya, saya katakan 5 leader atau 5 basis. Ya. Nah, untuk ketemu 5 leader tersebut, bagaimana, berapa kali Pak Arya melakukan presentasi dan berapa orang yang join? Nah, kemarin saya sempat tanya, dan Pak Arya mengatakan selama ini, selama kurang lebih 5 tahun, hampir 6 tahun saya menjalankan bisnis ini, ya saya melakukan 500 presentasi. Dari 500 presentasi, yang join hanya 50 orang. Dari 50 orang itu, yang menjadi leader atau basis di jaringan Pak Arya hanya 5 orang. Kembali lagi Bapak Ibu, ini adalah sebuah permainan angka. Permainan angka di mana bahwa Anda harus mengetahui angka-angka ini, Bapak Ibu. Ya, 500 kali presentasi, 50 orang yang join, 5 orang yang jadi leader. Jadi kalau Anda baru join satu orang, Anda udah langsung paksa menjadi leader, nah itu belum bisa, Bapak Ibu ya. Jadi Anda harus perbanyak angka Anda, perbanyak jumlah dan leverage angka Anda, dan Anda akan menemukan orang-orang yang Anda cari dan menemukan leader-leader tersebut. Ya. Catatannya Bapak Ibu, jangan pernah melawan angka, karena angka tidak pernah bohong, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda tinggal lakukan, dan lakukan. Presentasi, dan presentasi saja, Bapak Ibu. Lakukan terus-menerus. Perbanyak jumlah angka Anda, sehingga angka itu akan menciptakan orang-orang yang akan Anda cari dan Anda temukan, Bapak Ibu. Oke, jadi itulah bisnis 300 Oaks ini seperti the game of numbers, seperti permainan angka, Bapak Ibu. Ya, nah jadi itu materi dari saya dengan game of number, dan selama saya berkarir di 300 Oaks itu sudah tepatnya saya bergabung 19 September 2014, dan kurang lebih sekarang sudah hampir 6 tahun, September nanti 6 tahun. Dan saya melakukan dari awal. Di Bali itu belum ada sistem, Bapak Ibu. Ya, beda zaman, beda tantangan yang saya katakan. Zaman di tahun 2014, kalau saya ngembangin 300 Oaks di Bali, itu belum ada support system. Alat bantu masih minim, Bapak Ibu. Dan leader pun juga masih sangat minim. Dulu pertama kali saya bergabung, yang menjadi leader hanya Bapak Arya Wirajaya. Beliau waktu itu posisi bronze agency. Jadi ketika saya bergabung, saya sudah katakan ke semua orang dan ke teman-teman saya bahwa bisnis ini akan ngasilin ratusan juta, akan ngasilin puluhan juta per bulan. Nah, mereka bertanya, mana buktinya?
Dan saya katakan, oh ada buktinya. Di mana? Di Jakarta. Padahal saya juga tidak pernah ketemu dengan orangnya dan saya juga tidak tahu bahwa di Jakarta ada bukti apa tidak ya. Karena waktu itu yang saya pegang hanya Bapak Arya. Pak Arya waktu itu punya penghasilan 6 juta Bapak Ibu. Nah, jadi itu kita tidak ada sistem. Hari ini Bapak Ibu sekalian enak sekali. Anda menjalankan bisnis ini sudah sempurna. Anda mau jalankan secara online, secara offline juga bisa. Secara online Anda sudah dibantu dari Zoom meeting oleh kru 3i Live Channel, Bapak Ibu. Ya, dan juga kalau Anda jalankan offline, Anda juga sudah ada alat bantu. Sebuah flip chart, ada modul-modul yang Anda perlu penuhi diri Anda untuk Anda bisa belajar. Tapi saya, Bapak Ibu, di tahun 2014, belum ada flip chart atau modul yang bisa saya pelajari. Saya hanya menggunakan presentasi waktu itu menggunakan laptop seperti video yang Anda lihat tadi ya. Jadi kemana-mana saya bawa laptop Bapak Ibu. Dan saya punya satu cerita yang sangat unik bahwa penolakan saya itu unik banget Bapak Ibu. Saya presentasi ke teman saya, waktu itu di depan salah satu supermarket, ada tempat duduk di depannya, saya presentasi, saya buka laptop, ya, dan saya hidupin. Nah, laptop saya adalah laptop yang habis saya pakai skripsi, dan pastinya Anda tahu laptopnya itu hang-hangan ya, karena sudah kerja keras, ya, dan akhirnya saya buka slide, saya keluarkan materinya, baru ke slide keempat, Bapak Ibu, dan laptop saya mati, ya, blank, dan akhirnya saya mesti colok, ya, saya mesti cari charger, saya mesti cari colokan, dan akhirnya saya ketemu colokan tersebut, saya colok laptop saya bawa lagi keluar untuk bertemu dengan teman saya, ternyata teman saya sudah tidak ada di sana, Bapak. Artinya teman saya kemana? Teman saya telah meninggalkan saya, dan saya chatting waktu itu, dia katakan, wah bro, jangan deh saya tawarin bisnis-bisnis kayak gini. Kayaknya tampang-tampang kamu tidak bisa tampang seorang anak sukses nanti ke depannya. Dan saya waktu itu benar-benar menusuk hati saya, Bapak. Dan di sana saya memutuskan, oke deh, saya akan buktikan kepada mereka dalam waktu 1 tahun saya akan mendapatkan hasil. Dari sanalah walaupun siapapun menolak saya tidak patah semangat. Saya terus berjuang, Bapak Ibu. Teman-teman saya menolak saya. Orang tua saya tidak mengizinkan saya menjalankan bisnis ini. Saudara-saudara saya bukan hanya melarang, justru mereka memberikan ceramah kepada saya bahwa jangan jalankan bisnis-bisnis seperti ini. Tapi saya punya komitmen. Waktu itu komitmen saya 100% bisnis ini pasti akan dapat hasil, dan saya ingin buktikan kepada mereka, Bapak Ibu. Alhasil saya terus jalankan. Dan tepat di 5 bulan pertama saya berjalankan bisnis ini, saya tembus di posisi Brown Agency, dan saya bisa mewujudkan salah satu impian saya, punya kendaraan roda 4 yang saya pakai hari ini, Bapak Ibu. Itu luar biasa banget. Itu sebuah momen di mana saya bisa membuktikan kepada teman-teman saya, kepada orang tua saya, kepada saudara-saudara saya, bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar dulunya, dan sekarang saya sudah membuktikan. Dan begitu selanjutnya, 1 tahun saya jalankan bisnis ini, bersyukur saya bisa menghadiahi diri saya dengan keluarga saya sebuah rumah, ya, yang hari ini kami tempati bersama keluarga kecil saya. Dan tepat saya menjalankan bisnis ini 2 tahun, saya tembus di Platinum Agency, dan saya membuat sebuah backup aset, yaitu sebuah villa di daerah Ubud. Dan hari ini kebetulan saya ada di villa saya, jadi kalau teman-teman mau mampir ke Bali boleh ya. Nah, itu tepatnya di daerah Ubud, Bapak Ibu. Nah, itu luar biasa. Apa yang pernah saya tulis, yang saya pernah ceritakan ke orang-orang, itu benar-benar saya bisa wujudkan. Di sanalah momen-momen yang benar-benar tidak bisa saya dapatkan di luar sana kalau saya hanya sebagai karyawan, Bapak Ibu. Dan bersyukur sekali saat pandemik seperti ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mungkin sekarang masih bingung mencari pekerjaan kemana ya. Tapi luar biasanya saya bisa membantu orang-orang yang kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan peluang lewat 3i Networks ini, Bapak Ibu. Dan mereka juga bisa
mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari yang sebelumnya lewat kendaraan yang luar biasa 300 Oxy. Ya, jadi mungkin itu sharing saya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau tadi mungkin ada video saya yang putus-putus tidak terdengar suaranya, ya mohon maaf nanti kita perbaiki lagi. Ya, nah mungkin itu Pak Frans ya yang bisa saya sharingkan. Nanti boleh sesi bertanya kita boleh lanjutkan nanti. Oke Pak Frans. Oke, baik. Kita stop sharing dulu. Boleh dibantu? Oke, baik. Ya, luar biasa Pak Adi ya, the game of number. Jadi ternyata kunci suksesnya itu hanya memperbanyak presentasi, memperbanyak prospek, dengan secara otomatis maka akan muncul angka-angka ajaibnya ya, angka-angka closing Ya, dan leader-leader juga mulai bermunculan. Oke, baik. Dan ini sebenarnya sebuah rumus yang sederhana Pak Adi ya, sepertinya semuanya juga sampai terbuka matanya. Ya betul juga ya, kita hanya harus memperbanyak aktivitas kita, produktivitas kita begitu setiap hari, rutinitas kita tambah. Nah, tapi nyatanya memang dan selalu aja ada ya Pak Adi ya yang sudah ada sudah mendapatkan materi ini, tapi mungkin lupa begitu ya, lupa ngegas dia. Betul. Ya. Dan bagaimana kalau mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya langsung dengan Pak Adi, jangan lupa ya waktu kita terbatas, segera tanyakan apa yang mau ditanyakan langsung ke Pak Adi. Nanti saya akan coba bacakan ya nama, kotanya dan pertanyaannya apa ya Bapak Ibu semua ya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Adi juga. Ya, kalau Pak Adi dan tim sendiri menghadapi tantangan yang ada sekarang ini untuk bisa meningkatkan angka-angka tadi, bagaimana Pak Adi? Oke, baik. Terima kasih Pak Frans. Jadi kalau saya itu dari pertama kali ada pandemik ini tepatnya di akhir Februari ya. Akhir Februari kita benar-benar harus dari offline harus ke online. Dan itu memang perlu penyelesaian dari tim saya pribadi dan bahkan juga support system kita di Bali. Dan itu memang perlu beradaptasi. Tapi kita tetap lakukan dan akhirnya sama seperti dulu pertama kali kita bergabung tidak bisa presentasi, tidak bisa prospek. Kalau kita belajar dan lakukan terus-menerus dan akhirnya kita menguasai cara presentasi dan cara closing juga. Nah, itu yang kami tanamkan kepada tim kami bahwa bukan alasan pandemik ini, karena pandemik atau krisis itu pasti akan terjadi. Dan pasti akan terjadi, itu menurut yang saya baca itu 10 tahun. 10 tahun sekali itu pasti akan terjadi, baik itu pandemi karena virus atau krisis ekonomi. Nah, justru ini sebuah pengalaman. Membuat saya positifnya adalah saya dan tim bisa belajar bagaimana menjalankan bisnis ini bukan hanya secara offline, tapi juga secara online. Jadi, yang saya dapat manfaatnya adalah saya bisa membantu tim saya bisa closing di Malaysia, bisa closing di Singapura, bisa closing di Brunei, dan di kota-kota manapun dengan hanya sosial media. Nah, dan kami memang waktu itu melakukan dengan cara sosial media semua saat pandemi corona itu, karena itu yang kami bisa lakukan. Jadi saya dan tim juga tanamkan bahwa daripada kita berdiam diri, itu sudah pasti 100% tidak akan menghasilkan apapun, walaupun kita bukan ibaratnya bukan pintar di dunia digital atau pintar di dunia online, tapi kalau kita tidak coba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Dan akhirnya kita coba dengan Zoom, ya dengan ikut 3i Live channel ini, dan luar biasanya hasilnya justru sekarang peningkatannya lebih cepat daripada yang sebelumnya. Nah, itu yang kita dapatkan manfaatnya, Pak Frans. Oke, jadi harus mau terus belajar juga, teman-teman. Meskipun tidak menguasai pada awalnya, bukan berarti kita tidak bisa beradaptasi dengan sesuatu yang baru ya. Dan tentu permainan angka tadi atau istilahnya strategi angka itu juga akan menjadi sebuah strategi yang bisa mengantisipasi apabila ada kondisi-kondisi yang tidak diinginkan di jaringan, begitu Pak Adi ya? Ya.
harus memiliki pemain-pemain cadangan mungkin artinya ya Pak Adi ya. Betul. Jadi memang pertumbuhan orang-orang baru itu pasti akan ada. Ya, dan orang-orang yang saya biasanya sebut gini, orang yang join di sebelum pandemik dan setelah pandemik dan saat pandemik itu ada generasi yang berbeda. Jadi kita kalau misalnya mau berjuang dengan orang-orang yang sebelum pandemik, mungkin ada beberapa orang yang masih komitmen sampai hari ini. Nah, tapi kalau mereka yang sudah down, sudah tidak semangat, kalau kita paksakan juga, ya mereka bukan porsinya saat itu. Kita harus mencari orang-orang baru, mencari angka-angka baru di saat pandemik seperti ini, agar kita menemukan leader yang benar-benar lahir saat pandemik seperti ini gitu. Nah, ketika orang leader itu lahir di saat pandemik seperti ini, justru leadernya ini adalah leader yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena satu, mereka bergabung saat generasi pandemik ini, mereka berpikirnya bukan hanya sekedar investasi dan asuransi, tapi mereka pastinya melihat peluang dan bisnis, bagaimana cara menghasilkan uang dengan cepat. Bagaimana cara menghasilkan bukti dengan cepat. Nah, otomatis kita pasti akan ketemu pemain yang baru di generasi pandemik ini. Nah, dan setelah pandemik ini akan ada generasi setelah pandemik. Nah, kita akan jalankan bisnis ini dengan orang-orang yang masih bertahan saat pandemik dan setelah pandemik ini, dan yang join di generasi pandemik itu adalah orang-orang yang kita akan ajak bertahan dan menjalankan bisnis ini untuk permainan angka tersebut. Ya. Oke. Itu Pak Frans. Baik. Mungkin ini ada satu pertanyaan yang sifatnya cukup personal, mungkin ingin tahu bagaimana Pak Adi ya. Ini dari Pak Guido Yogyakarta ya, Bapak atau Ibu ini Pak Guido mungkin ya. Pak Adi, saya mau tanya bagaimana Pak Adi presentasi, apakah dengan mengundang secara bersama-sama ke rumah Pak Adi, atau Pak Adi yang datangi orang per orang? Ya, ini sepertinya ingin kenal Pak Adi lebih dalam. Oke, siap ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau di pertama kali saya menjalankan bisnis ini, karena belum ada sistem, waktu saya bergabung di Bali juga leader masih minim, ya alat bantu juga masih minim, ya saya lakukan yang saya bisa dan saya lakukan saat itu yang saya bisa lakukan gitu. Jadi kalau misalnya saya diundang ke tempat mereka, saya hadir, saya juga mengundang ke rumah saya, mereka bisa juga saya ladenin. Nah, tapi semenjak berjalannya waktu dan sistem sudah mulai sempurna dan saya juga mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari pembelajaran di bisnis 300 ini. Nah, saya lebih banyak sekarang itu melakukan home meeting. Home meeting itu saya bisa orang baru yang bergabung, saya sudah planning dan sudah janjikan kapan siap dia melakukan home meeting. Home meeting itu mereka mengumpulkan beberapa orang di rumahnya dan saya siap hadir di sana dan sekaligus saya mengajak salah satu murid saya yang sekarang mungkin itu jalur pembelajaran saya atau misalnya jalur dalam tanda kutip jalur besar kita. Nah, itu bisa kita ajak untuk juga sharing nantinya dan kita bisa mendapatkan ilmu juga dari tim-tim kita atau downline kita. Jadi kalau saat pandemik seperti ini, kalau di Bali itu masih bisa saya datengin, itu saya datengin Pak Frans. Kalau misalnya mereka mau online, saya lakukan. Jadi kalau pandemik seperti ini, saya lakukan segala cara Pak Frans. Lakukan segala cara, saya lakukan apapun agar bisa mendongkrak omset saya dan bisa mendapatkan leader-leader terbaru di generasi pandemik seperti sekarang. Ya, jadi lakukan saja apa yang kita bisa lakukan, entah itu mau kita datang, mau kita undang ke rumah, ya. Nah, kalau pandemik seperti ini kan, ya kita mesti lakukan segala cara gitu, Pak Frans. Baik, itu tadi pertanyaan dari Pak Guido dan ternyata usianya sudah 76 tahun nih, mitranya Bu Leniwati. Luar biasa ya. Dan nah, itu juga inspirasi ya.
Yes, ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin Pak dari mungkin ini seorang ibu ya, Selni Dewe begitu. Pak Adi, bagaimana caranya menghadapi apabila ada mitra kita yang ibaratnya mungkin tadinya semangat lalu tidak semangat sampai mungkin tidak mengerjakan lagi atau mungkin berpindah pekerjaan begitu? Bagaimana Pak Adi menyikapi atau menghadapi jika ada situasi seperti itu Pak Adi? Oke. Jadi terima kasih pertanyaannya, ya luar biasa sekali. Kalau saya mengajak tim-tim saya komit, ya kalau misalnya mereka pasti akan terjadi. Semua orang pasti akan mengalami hal-hal seperti ini. Ada yang kehilangan mungkin semangat leadernya, terus ada yang leadernya mungkin pindah bisnis, terus ada yang mungkin dia sudah tidak semangat lagi atau down mungkin karena pandemi seperti ini, pasti akan terjadi. Cuman balik lagi, apa yang kita bisa lakukan, dan kita tidak bisa merubah kondisi mereka. Kalau mereka memang basis, memang leader di jaringan kita, apapun kondisinya mereka pasti akan bertahan. Dan ketika mereka down atau pindah, bahkan mereka tidak jalankan lagi, ya kita tetap follow up dan tetap informasikan info terupdate dari bisnis Tri Network. Siapa tahu next ya kedepannya dia bisa balik lagi. Nah itu juga kita lakukan. Nah tapi kalau misalnya sekarang dia sudah tidak mau jalankan lagi atau misalnya dia pindah bisnis atau pindah pekerjaan, ya kita mencari orang-orang yang baru lagi atau di kedalamannya dia. Karena kita tidak bisa memaksa orang itu, seperti yang saya katakan, leader itu tidak bisa kita menjadikan, kita harus menemukan. Nah kalau kita menjadikan orang tersebut leader, dia bukan tipe seorang leader, dia bukan tipe orang yang aktif yang dikirimkan oleh Tuhan. Mungkin orang itu hanya membantu Anda untuk bisa naik posisi tim agensi, leader agensi, atau sampai bronze. Nah, ketika Anda sampai bronze, orang itu tidak semangat lagi atau orang itu hilang. Nah, artinya leader Anda itu hanya bisa mengantarkan Anda sampai dengan bronze. Dan Anda saatnya gali kedalaman atau mencari orang-orang baru untuk mengganti leader-leader Anda sehingga Anda bisa naik posisi berikutnya dengan leader yang baru, dengan semangat yang baru. Lebih enak kita kerja dengan orang yang baru daripada orang lama kita terus semangatin. Ya, pastinya akan berbeda. Kalau orang baru ini masih kertas putih, kita bisa berikan informasi apapun mereka bisa masuk. Tapi kalau orang yang sudah lama, kertasnya sudah dicoret semua, kadang ketika kita kasih informasi, mereka pasti akan berpikir, informasi yang kita kasih benar apa tidak, terbukti apa tidak, padahal kita sudah membuktikan sendiri. Ya, mungkin itu Pak Frans. Baik Pak Adi, terima kasih banyak atas jawabannya dan semoga yang tadi Bu Selni ya sudah terjawab. Dan bagi teman-teman yang lain yang mungkin belum terjawab atau belum dibacakan pertanyaannya, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Tapi semoga apa yang disampaikan tadi sudah memberikan sebuah pencerahan juga bagi teman-teman semua ya. Dan Pak Adi senang sekali bisa mendapatkan materi dari Pak Adi mengenai The Game of Number. Dan semoga itu juga menjadi berkah bagi teman-teman yang menonton pada malam hari ini. Dan semoga Pak Adi sampai ke puncak suksesnya dan terus berbagi Pak Adi ya untuk di waktu-waktu yang benar. Baik, dan kapan-kapan mungkin saya akan main ke villanya. Siap, Pak Frans, ditunggu. Yes. Baik Pak Adi, sampai ketemu lagi dan salam Gokron Pak Adi. Siap, Gokron. Ya. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Teman-teman semua, itu tadi Pak Adi sudah berbagi pada kita, memang betul, jangan pernah berhenti bekerja, jangan pernah berhenti untuk produktif, sampai kita bisa menemukan orang-orang yang tepat, yang dikirim oleh Tuhan untuk kita semua. Nah, ini menarik sekali kalimat dari Pak Adi tadi ya, bahwa kita akan menemukan orang-orang tersebut. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, jangan pernah menyerah, kita pasti akan bertemu dengan orang yang tepat untuk bekerja sama dan membangun bisnis ini sampai menjadi posisi Crown Agency.